buka pikiran bahwa Dia Tuhan Allah, bukan jauh, tapi Dia Tuhan Allah yang sambut kita. Dia Tuhan Allah yang mengundang, dan Dia Tuhan Allah yang mengenapi. Arahkan pikiran kepada Dia. Izinkan kemuliaan Tuhan itu mengalir masuk ke dalam hati kita, yang membawa perubahan suasana batin kita. Dan disitulah suatu penyembahan yang mulia bagi Tuhan, penyembahan yang menyentuh Tuhan, penyembahan yang menarik urapan turun. Penyembahan bukan sekedar apa yang kita mau. Penyembahan bukan apa yang dapat kita buat. Tetapi penyembahan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hatimu. Persoalan penyembahan hanya satu. Meletakkan pikiran kita terarah kemana? Keadaan atau kebenaran? Bapak ingin memeluk Anda. Bapak ingin memeluk kita. Bapak sedang menikmati penyembahan. Ayo sembah Dia terus. Bapak menikmati penyembahan dari hati. Layak disembah. Amin. Sebab Engkau Allah yang berkuasa.
saudaraku, kesan Bapa cuma satu, sesembahan kita. Kesenangan Bapa cuma satu, ingin bergaul dengan kita. Bapa punya banyak, apapun dia ada. Cuma satu yang Bapa rindukan, yang dia tidak punya, yaitu bergaul dengan anak-anaknya. Kalau saja Anda dan saya sebagai anak mau nggak kita menikmati pergaulan yang indah dan intim dengan dia? Henok bergaul intim dengan Bapa. Alam tidak menguasai. Nuh bergaul intim dengan Bapa. Malapetaka tidak menerpanya. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang bergaul intim dengan Bapa. Hidupnya dibedakan. Tanpa kita sadari, saat kita tidak intim dengan Bapa, kita sedang intim dengan dunia. Padahal kita tahu dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dunia memang indah. Dunia memang menawarkan banyak hal-hal yang baik. Bahkan dunia mengediksi kita. Mabok. Dan pada akhirnya kita terseret kepada konflik dunia. Kapan kita sediakan waktu untuk menikmati hadirat Bapa? Di mana hadirat Bapa itu? Apakah kita perlu cari hadirat Bapa itu? Hadirat Bapa nggak kelihatan. Bukankah suatu kebodohan kalau kita mencari sesuatu yang tidak kelihatan? Lalu bagaimana kita mengalami sesuatu yang tidak kelihatan? Pada mulanya alam semesta tidak kelihatan. Keilahian itulah menerobos ke dalam hati pada orang yang percaya. Cukup percaya saja. Saya ajak Bapak Ibu mengawali 2026 ini di minggu yang pertama. Problem kehidupan manusia terletak pada pikiran. Kemana arah pikiran kita? Dan itu yang menentukan masa depanmu. Kalau saya sebagai pengkhotbah mengikuti keadaan, saya selesaikan buru-buru, lalu apa gunanya? Saya sedang menantikan keterbukaan hadirat oleh karena keterbukaan pikiran Bapak Ibu. Haleluya. Dari hati yang dalam Bapak Ibu. Haleluya.
sama-sama katakan. Katakan haleluya. Bapa di surga, kami cintakan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan atas pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cintakan. Panggil Bapa. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan atas pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa,
kasih Tuhan. Untuk kehadiran-Mu terbuka di tempat ini sehingga Engkau menikmati sesembahan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga setiap kami di tempat ini merasakan getaran keilahian-Mu terus mengalir di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah kami. Bapak Ibu, keterbukaan hati pikiran, membuka hadirat, sehingga kemuliaan Tuhan menerobos masuk ke dalam hati kita. Ia sedang menata kembali, mengubah hati kita yang menjadi pusat kehidupan, pusat sesembahan, pusat kemuliaan, pusat yang menentukan masa depan. Izinkan kemuliaan Tuhan sedang menyentuh hatimu sekarang ini. Ketika pikiranmu terbuka, kemuliaan Tuhan menyentuh hatimu. Sekeras apapun hatimu akan lembut kembali, akan dibentuk kembali. Sebab kemuliaan Tuhan bagaikan api yang melebur, bagaikan palu yang menghancurkan kekerasan. Karena pada akhirnya Bapa ingin mendapatkan umat yang siap dipakai. Bapa, berbicara kepada kami hari ini. Kami bukan sekedar memasuki tahun 2026. Tapi kami mau masuk ke dalam rancangan-Mu ya Bapa. Pimpinlah jalan kami ya Roh Kudus. Arahkan terus ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Ada begitu banyak orang masuk tahun 2026. Tapi sedikit orang yang masuk dalam rencana-Mu. Izinkan kami untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Membuka pikiran kami. Mengubah hati kami. Mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Sehingga kami menjadi umat kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa buat semua yang ada. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu, sebelum duduk kembali, shalom semuanya. Dalam kiri kanan bilang senang saya masih bisa duduk berdampingan dengan Anda. Ya, yang belum sempat salam-salaman, Happy New Year katakan. Ya, yang datang dari luar kota, yang berlibur, luar biasa. Terima kasih untuk para pemuji pemusik. Bisa silakan duduk kembali. Beberapa waktu ke depan kita akan dengarkan firman Tuhan yang membuka pikiran kita supaya hadirat Allah terbuka. Kemuliaan Tuhan mengalir, ia akan membentuk kembali hati kita yang ya mungkin selama ini sudah tak terbentuk. Ya nggak tahu bentuknya jadi apa. Tapi biar Tuhan yang membentuk kembali dengan peta ilahi, yaitu peta kasih. Baik Bapak Ibu, selamat datang buat yang kali pertama hadir di tempat ini. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, jadi pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini, bisa ketemu dengan staf saya, kami membagikan visi misi gereja. Tentu kami juga ingin berdoa buat Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan. Sebabnya jangan lupa mengisi formulir doa, di mana
di bangku-bangku Anda ada formulir-formulir tersebut. Minggu pertama ini adalah minggu di mana kita melaksanakan perjamuan kudus mengawali hidup di tahun 2026. Dan sekaligus menjadi pesan ilahi Tuhan bagi Anda dan saya selama 20 sekian tahun dimulai tahun 2002. Setiap kali awal tahun saya selalu mengurapi minyak. Itu pesan Tuhan pada Psalm 21 Successful Community. Ya, kita sadar hari-hari ini juga ada banyak gereja sudah mulai melakukan hal yang sama, tidak ada salahnya. Namun berbeda pemaknaannya tentu. Kenapa kita lakukan? Karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan itu dibuktikannya. Karena itu ibadah-ibadah seperti ini biasanya membutuhkan waktunya Tuhan yang tepat. Ya, waktu yang Tuhan yang tepat, Tuhan tidak terburu-buru dan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Ketika Tuhan membuat suatu waktu di dalam hadiratnya, disitulah akan terjadi suatu barometer, suatu proses bagaimana pikiran Anda dan saya. Kita diperhadapkan, diuji. Di mana hati kita dan bagaimana kita menyikapinya. Biasanya kalau kita tidak mampu untuk masuk, ya saya istilahkan resonan atau masuk ke algoritmanya dia, kita bisa bertentangan dengan hadirat Tuhan. Lalu kita hanya buat satu seremonial, ritual keagamaan yang memang kita tahu sering juga kita lakukan. Hasilnya nanti saya sampaikan firman Tuhan yang sudah ada di dalam teks kita. Bapak Ibu, tahun 2026 tema kita adalah kemenangan nyatakan kerajaan Allah. 2 hari yang lalu saya diteguhkan oleh seorang hamba Tuhan yang cukup senior dan dipakai Tuhan yang cukup luar biasa. Membuat dunia kekristenan melihat, yang selama ini dunia kekristenan melihat keagamaan hiruk pikuk dengan berbagai fantasi keagamaan, fantasi ritual. Saya menggunakan fantasi, sehingga lambat akhirnya orang akan jadi a priori terhadap kekristenan atau juga perayaan. Biasa sajalah. Tetapi hamba Tuhan ini Tuhan bangkitkan. Saya juga tidak menyangka kenapa saya bisa istilahnya bisa bersinggungan dengan dia. Kemudian Tuhan berbicara banyak hal melalui dia kepada saya. Ketika bulan 6 Tuhan berikan tema ini kepada saya, kemenangan menyatakan kerajaan Allah. Lalu dia bilang begini, saudara, dia bilang begini, bahwa tahun 2026 adalah tahun manifestasi kuasa Allah di dalam kehidupan. Kalau engkau orang Kristen tidak bisa memanifestasikan kuasa Allah, tandanya Anda sudah punya agama, tidak punya Tuhan. Luar biasa. Sebab kerajaan Allah bukan perkataan, bukan kemewahan, tapi kuasa mengalahkan si jahat. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, bukan si jahat melipat gandakan kekuatannya, karena si jahat sudah dikalahkan. Sekali lagi, di akhir zaman, buat Bapak Ibu yang hadir sini mau di rumah, atau buat Anda yang sempat dengar melalui channel ini, di akhir zaman bukan setan meningkatkan kuasanya. Perhatikan bahasa ini. Setan tidak punya kuasa karena dia sudah dikalahkan. Tetapi di akhir zaman orang percaya menurunkan standar imannya, sehingga kekuatan setan seakan-akan dia berkuasa. Dengan kata lain, maaf saya menggunakan bahasa saya, kekristenan kehilangan jati dirinya. Kekristenan kehilangan siapa dia.
Kekristenan dibawa ke ranah permainan dunia yang mengasihkan. Kita biasanya kalau pergi ke dunia fantasi, beli tiket, masuk ke ruang permainan apa saja, senang. Habis itu keluar. Apa yang kita dapat? Cerita, nikmati sesaat, uang habis. Seperti itu. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang memiliki hati Tuhan. Bukan orang besar sebetulnya. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang punya hati Tuhan, bukan orang besar. Tapi Tuhan akan buat dia besar. Saya tidak sebut nama hamba Tuhan ini, supaya Bapak Ibu jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Tetapi dia dari kecil dipakai, dan suaranya bisa membuat, ya kalau saya boleh menggunakan kekristenan, kelihatan. Matanya terbuka. Dan semakin mengerti bahwa inilah waktunya anak Allah menyatakan siapa dirinya. Kembali ke apa yang kita mau bahas hari ini. Bapak Ibu, jangan jadikan slogan, nyanyian atau teriak-teriak di mimbar. Kemenangan nyatakan kerajaan Allah bukan lagi untuk kita perkatakan. Kerajaan Allah bukan diperkatakan, tapi lakukan. Jangan cuma berkata, tapi lakukan, praktekkan. Bapak Ibu, kalau Anda punya pisau, jangan bilang ini pisau, nggak ada gunanya. Saya ambil contoh, kalau Anda punya pisau, jangan bilang ini pisau. Buat apa? Potong pisaunya. Maksudnya potong pakai pisaunya. Betul nggak? Bambu itu putus. Potong. Ya. Kalau Anda katakan saya punya pisau, jangan teriak, bawa, lakukan. Kalau waktu Anda potong kayu enggak mempan, itu bukan pisau. Itu kebohongan. Ingat, kekristenan tidak memandang seberapa besar Anda bohong. Kalau Anda mengatakan Kristen tapi tidak menampakkan kekristenan, artinya kita hidup dalam kebohongan. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membuka pikiran Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu yang dengar sini, terbuka pikiranmu, maka kemuliaan Tuhan akan hadir, mengubah hati, membentuk kembali. Sehingga hati kita menjadi keserupaan dengan Tuhan. Dan itulah menjadi Anda dan saya pisau yang tajam. Karena itu dikatakan kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Baca saja di rumah 1 Korintus pasal yang keempat ayat 20. Minggu lalu saat waktu saya doa, Tuhan katakan, Ton, belum selesai mandat yang saya berikan kepada kamu tahun 2022. Bangunkan mereka yang masih tertidur, bagaikan ikan yang mabok. 5 tahun hampir berlalu ya. 4 tahun, 2022, 4 tahun sudah berjalan. Tuhan masih ingatkan. Pada tahun 22 kita tidak terlalu melihat dunia kondisinya gimana. Kita hanya melihat dunia kondisinya COVID. Tapi hari ini kita bisa lihat dunia. Berapa banyak manusia harus tidak tahu nasibnya kena PHK. Jutaan. Saya minta Bapak Ibu jangan terlalu menutup diri. Buka. Jutaan manusia, miliaran manusia, jutaan manusia maksud saya, kena PHK. Berapa banyak perusahaan tutup. Kalau hari ini kita masih punya uang, punya mobil, ingat. Bukan berarti kita aman.
hanya aman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat banjir di mana-mana. Daerah yang tidak pernah hujan sekarang banjir terus di beberapa negara. Apakah kita tidak menjadikan ini sebagai indikasi bahwa kondisi dunia sedang tidak menentu? Daerah yang tadi aman-aman, keagamaan yang luar biasa, sekarang bertempur satu sama lain. Suku lawan suku. Ini Alkitab semua genap, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada saya, bagaimana kita mau menjadi seorang yang diibaratkan pisau tajam. Tidak kata mesti diasah. Kekristenan kalau kita jauh dari rumah Tuhan, maka kita akan menjadi kekristenan yang pecundang. Jadi tahun 2026 ini tidak ada kata lain, bangun kembali rumah Tuhan. Satukan DNA yang benar. Kalau Bapak Ibu hari ini ada di sini, izinkan saya untuk berbicara. Kalau Bapak Ibu tamu, mungkin dari luar kota, atau dari gereja lain, pas Bapak Ibu kepengen bergabung kami ibadah pagi ini, dengar baik-baik. Begitu firman Tuhan ini datang kepada Bapak Ibu, ambil keputusan Bapak Ibu. Kalau Anda ingin di gereja ini, Anda mesti bangun menjadi rumah roti. Kalau Anda tidak siap kembali ke gerejamu, bangun kembali, nggak ada tempat di tengah. Harus betul-betul masuk ke dalam rumahnya Tuhan. Baru Tuhan akan berperkara di situ. Topik minggu ini, caul pertama adalah identitas anak kerajaan Allah. Minggu yang pertama saya membawa topik kesadaran menerima urapan baru. Bilang sama samping kiri kanan, kesadaran menerima urapan baru. Tahun baru bagus, tapi urapan baru lebih penting lagi. Siapa yang kepengen dapat urapan baru, boleh lambaikan tangan. Ya, kasih tahu kiri kan pasti Anda dapatkan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapinya. Ya, minggu akan datang ibadah sore saya akan pimpin untuk kebangun rohani yang Tuhan minta saya lakukan. Ya, saya menggunakan satu teks yang Tuhan berikan kepada kita itu melalui perumpamaan. Ini bukan kisah nyata tapi perumpamaan. Dan perumpamaan ini menggambarkan kehidupan yang kita sedang alami, yaitu kitab Lukas. Bapak Ibu seharusnya baca di rumah kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32. Cukup panjang, satu perikop sesungguhnya. Namun saya tidak ajak Bapak Ibu untuk membaca habis karena kita ada doa dan waktunya cukup panjang yang kita pergunakan. Jadi saya akan baca beberapa ayat saja menyimpulkan pesan Tuhan tersebut. Di ayat yang ke-17 Alkitab berkata, ya karena sini udah ada teksnya, di ayat 17 kata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ada dua kutub Bapak Ibu perhatikan, ada dua kutub di sini. Dari ayat ini bisa kita temukan ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Apa itu? Entah dulu Bapak Ibu. Dan teks ini saya ambil adalah mengisahkan seorang manusia yang dikatakan anak bungsu. Seorang bapak yang mempunyai dua anak, satu bungsu, satu sulung. Dan itu dijadikan Tuhan sebagai gambaran untuk mengedukasi Bapak Ibu dan saya. Jikalau pikiran kita terbuka apa maksud daripada ayat itu, maka Allah akan berlabuh di dalam hati kita untuk beroperasi mengembalikan hati Bapak di dalam diri kita. Karena itu kita sudah lakukan seminar pemulihan hati Bapak sekian lama, tapi kita tidak menemukan banyak orang yang memiliki hati Bapak. Kalau kita temukan orang yang memiliki hati Bapak, maka tidak ada lagi pendurhaka di tengah kehidupan. Pemberontakan dengan kebenaran
tidak ada lagi. Sebab itu kebenaran bukanlah sebuah pengajaran. Kebenaran adalah kekuatan kehidupan manusia karena di dalam ada rohnya. Itulah sebabnya perumpamaan ini sangat indah sekali Tuhan berikan kepada kita. Sejak pertama kali saya menulis buku NIP, saya terus membaca ayat ini karena menurut saya perumpamaan. Tuhan berkata kepada saya, kalau Anda mau lihat kehidupan dunia, ya lihat ini saja. Maksudnya apa Bapak Ibu dua kutub? Anak yang bungsu berkata, karena kesadaran dia. Kalau dia menyadari keadaan berarti sempat dia tidak sadar. Apa sebab dia tidak sadar? Karena problematika kehidupan manusia, sekali lagi. Problem manusia dalam kehidupan itu bergantung pada pikiran. Persoalan manusia terletak pada apa? Pikiran Bapak Ibu. Persoalan manusia terletak pada pikiran. Sehingga pikiran itu bisa menciptakan dua persoalan, dua kondisi. Satu di sini katakan ketika dia menyadari keadaannya, disitulah baru terbuka. Kenapa aku di sini mati kelaparan? Kutub yang pertama. Kenapa aku mati kelaparan? Karena orang yang memiliki dan hidup di dalam keakuan, maka cenderung dia akan lapar. Sekali lagi, pikiran yang membawa seseorang hidup di dalam keakuan, keegoisan, dan lambat atau cepat dia akan mengalami apa? Keletih lesuan. Itu kata Alkitab. Sehingga dia berkata, di rumah Bapakku banyak orang upahan, Bapakku banyak makanan. Jadi kalau saya sederhanakan ayat ini, memperlihatkan kepada kita, orang yang hidup oleh aku, ujung-ujungnya menderita. Orang yang hidup dengan Bapa, penuh dengan apa? Makanan. Ngerti ya? Sederhana gitu. Orang yang sudah hidup dengan aku, ya mati kelaparan. Dalam hal ini bisa macam-macam. Orang yang hidup dengan aku, mati imannya, kehilangan masa depan. Kalau mati iman artinya redup hati, gak punya jalan. Itu mati masa depannya redup. Karena apa? Karena bergantung kepada aku. Ketika dia menyadari akunya membawa dia menderita, dia ingat, oh Bapakku banyak makanan. Janji Bapak tidak berubah dulu, sekarang akan datang. Dari ayat ini kita mau cek dua kutub. Kronologisnya dan kairosnya. Nah, kronologisnya Bapak Ibu, yang pertama, hidup di dalam kehidupan adalah anugerah. Bilang sama samping, hidup dalam kehidupan adalah anugerah. Bapak Ibu, siapa yang berikan kita hidup? Bapa di sorga. Pernah gak Bapak Ibu berpikir bahwa Bapak itu yang membuat Anda dan saya hidup? Kemampuan manusia tidak bisa mengubah manusia itu sendiri. Sehelai rambut kata kitab, rontok pun tidak bisa kita kembalikan. Itulah sebabnya 32 tahun saya di sini, rambut saya habis. Nggak bisa kembaliin. Menandakan saya manusia yang hidup dalam waktu. Ada masa. Dan ada yang tak mampu kita kembalikan. Karena manusia. Betapa bodohnya kalau kita hidup bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Seperti rambut. Makin lama tak punya kekuatan. Lalu apa? A priori. Ya. Menjadi apa? Menjadi orang yang hanya melihat ke dalam. Minder, iri, sakit hati dan sebagainya. Karena kita hidup pada kemampuan. Jadi hidupnya hanya anugerah. Semua Tuhan sediakan. Saya berikan contoh pagi tadi.
Kalau tahun baru ini buat kita orang timur tidak terlalu merasa. Tapi kalau Sintia iya, ya. Kalau Sintia, ya, orang tua sibuk mendanai anaknya kan ya. Beli baju baru, macam-macam loh ya. Kadang-kadang anaknya itu nggak mau pakai, dipakein aja. Ya kalau ada anak 3 dipakein seragam, ada 10 dipakein seragam. Kami juga pernah tuh opa oma, ya anaknya, cucunya pakai seragam semua, keren gitu kan. Karena memang itu menjadi kesenangan orang tua. Orang tua itu pengen mendandan anaknya supaya dia bisa menjadi sama seperti keinginan bapaknya. Mungkin anaknya bisa kasih banyak hal, itu tidak akan menyenangkan kalau anak itu puthau. Ngerti nggak Bapak Ibu? Bagaimana Bapak di surga yang menciptakan kita serupa dengan dia. Dia ingin memperindah kita. Itu anugerah Bapak Ibu. Itu anugerah. Tidak perlu kita ngotot minta karena kita anak. Tapi kenapa kita minta tidak dijawab? Persoalannya engkau jadi anak atau tidak. Karena pikiran kita yang membuat kita tidak menjadi anak. Karena kita hidup dalam keangkuhan kita, keegoisan kita, keakuan kita. Kita contoh anak yang terhilang ini, anak sulung, bungsu ini. Dia bilang, Bapak berikanlah hakku. Bapak dengan senang hati berikan kepada dia. Salah nggak dengan berkat yang diminta? Salah nggak? Kadang-kadang kita pengkhotbah bisa buat sebuah dramatisasi. Ini puthau. Bapaknya belum mati udah minta hartanya, nggak apa-apalah. Cerita supaya indah. Pertanyaan saya, kalau Anda minta hartamu, salah nggak? Kalau salah, Bapak nggak kasih dong. Kan dalam cerita ini Bapak kasih. Jadi menandakan bahwa hidupnya anugerah, apapun yang kamu minta, Bapak kasih karena kamu anak. Manusia itu penentu kehidupan ini Bapak Ibu. Alam semesta yang Bapak ciptakan, Bapak serahkan mandat itu kepada manusia. Yang diberikan pikiran Bapak, punya hati Bapak, lalu kelola kehidupan ini untuk memuliakan Bapak. Lah kalau minta harta seperti anak yang bungsu ini, Bapak berilah ikhlas. Itu yang Tuhan beritahu pada saya. Jangan kita anggap dia kurang ajar minta harta sama Bapak. Kalau Bapak Ibu minta apa saja, jangan mengatakan nanti Anda kurang ajar. Boleh minta. Anda mau minta kaya silakan. Mau minta jadi apa silakan. Hal yang tidak mungkin Anda minta. Bagi pikiran Anda tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan seperti yang sulung. Tahu Bapak ada, tapi nggak minta, nyalakan lagi. Kan gitu kan. Kadang-kadang kita pengen, tapi kita nggak berani minta, nyalakan lagi. Jadi kalau kita minta pada Bapak pasti memberikan. Oke? Karena hidup ini apa? Anugerah. Bapak tidak pernah menolak. Yang jadi persoalan yang kedua. Terkadang kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita minta, keadaan kita membawa kita jauh dari Bapak. Nah itu yang jadi masalah. Bukan hartanya masalah. Jauh dari Bapak. Keadaan bisa buat kita jauh Bapak Ibu. Satu hari dalam diskusi kami, ada jemaat atau ada murid bertanya kepada saya, Pastor, saya diberkati kok. Saya sekarang punya ini, punya itu. Tapi saya gak jauh dari Tuhan. Oke, bagus. Saya berdoa loh. Pagi-pagi saya sembahyang. Bagus sekali. Ya, saya pelayanan kemana-mana. Dari tiap bulan saya kemana-mana. Bagus saya bilang. Berarti dia punya pikiran mengatakan bahwa dia tidak jauh dari Tuhan. Saya tanya, kamu pernah lihat Tuhan enggak? Enggak. Loh kok kamu enggak pernah lihat Tuhan, kamu berani bilang kamu enggak jauh dari Tuhan?
Dari mana kamu ukur Tuhan itu? Ya saya masih sembahyang. Saya setia. Is okay, tapi benar enggak? Jauh dari persekutuan kamu, di mana asal kamu, disitulah kamu jauh dari Tuhan, saya bilang. Karena Tuhan membutuhkan rumahnya, Bethlehem, perjanjian, sehati, hadirat. Tapi kalau kita lagi tidak punya apa-apa, tiga-tiganya ini kita pasti genap loh. Betul nggak? Nggak punya uang, nggak punya jabatan, tiga-tiganya bisa, nggak masalah. Tapi kalau kita sudah diberkati, punya jabatan, punya uang, ini masalah nih. Saya sampaikan kepada teman-teman, kaget mereka. Kita tidak sadari bahwa keadaan bisa bawa kita jauh dari Tuhan. Jadi jauh dari Tuhan bukan karena kamu rajin doa puasa. Kalau kita pengen menutupi kesalahan kita, kita doa dan puasa, tapi kita hilang dari tanggung jawab kita. Kita punya anak, punya istri, punya suami, punya rekan sekerja kalau gereja, kalau kita perusahaan, kita punya bos, kita punya anak buah, kita punya. Kalau kita tidak ada di persekutuan, sama juga kita menghancurkan kehidupan. Dan itu tanggung jawab Bapak Ibu. Karena Allah hadir dalam bentuk apa yang bisa kita lihat, yaitu kehidupan kita. Paham gak Bapak Ibu? Dan ini yang tidak pernah kita sadari. Itulah sebabnya saya katakan bahwa sesungguhnya pikiran yang menentukan kehidupan kita. Pikiran kita tadi rusak oleh dunia. Karena keadaan memudahkan sesuatu yang memang tidak boleh kita ubah. Yang ketiga, kita lihat. Nggak dibuka-buka ya tadi ya. Terus buka. Oke, kembali ke tadi saya kutip sedikit karena di bawah tadi saya jelasin. Yang tadi ya ini ya. Berkat di dalam kehidupan adalah anugerah, bukan bencana. Namun imanlah yang menjadi penentu apakah berkat itu bagi kehidupan atau sebaliknya membuka pintu bencana kehidupan. Oke, buka. Nah, di sini Bapak Ibu, ada 3 poin yang sangat penting. Keadaannya membawa dia ya jauh dari pelindungan. Kenapa? Dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Diberkati nggak salah loh, ya bilang diberkati nggak salah, punya harta nggak salah. Yang jadi masalah apa? Kalau jauh dari Bapak. Paham ya? Kalau kita pintar tuh nggak masalah. Biasanya kalau udah kita pintar, kita jauh dari Bapak. Saya ingat sekali waktu saya punya seorang murid. Sebelum saya kirim dia sekolah, dia itu saya didik. Apa-apa dia nanya sama saya. Saya kirim dia belajar. Pintar dia. Sekarang kalau udah pintar dia berontak sama saya. Kita gak bisa begini. Saya bilang saya ini pimpinan kamu. Saya tidak suruh kamu mengatur saya. Kalau kamu mengatur saya bagaimana yang lain saya bilang. Ikuti saya. Pakai ilmu kamu lakukan. Nah itu ngerti gak maksudnya? Kadang-kadang kita merasa pandai. Kita lupa siapa kita. Nah ini terhilang. Pintar tidak salah, punya uang tidak salah. Yang jadi masalah kita jauh. Ketidakhormatan, ketidaksetiaan kita, ketidakrespekan kita, itu yang membuat masalah. Akibatnya apa dikatakan? Menjauhkan dari pelindungan, hilangnya kekuatan hidup. Bencana datang sebetulnya tidak akan bisa mengalahkan.
Tetapi karena kita kehilangan kekuatan hidup, bencana itu datang, kita terserat di dalamnya. Kenapa? Karena bencana itu datang, Tuhan izinkan hanya untuk memurnikan dunia. Bencana itu datang untuk membersihkan dunia dari kotoran. Tapi kalau kita ada di tengah dunia itu, kita terseret di dalamnya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tanpa perlindungan kehidupan, kerusakan terjadi. Kita baca ayat ini. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya apa? Ke ladang untuk menjaga babinya. Babi sekarang lagi mahal. Babi haram. Agak lain. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Itu lebih lain lagi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bapak Ibu. Tanpa perlindungan kehidupan, kerusakan terjadi. Kerusakan apa? Kerusakan mental. Kalau mentalnya sudah rusak, kemerosotan moral. Maaf, izinkan saya sedikit menggunakan bahasa sosial. Berapa banyak yang kita jumpai orang, bukan haknya diambil. Bukankah moral itu rusak? Istri orang diambil, anak orang diambil, padahal dia sendiri udah punya istri. Harta orang diambil, nggak bertanggung jawab. Korupsi, kolusi, manipulasi. Bukankah kerusakan moral itu? Kalau ada wacana hukum mati, saya pikir itu perlu dipertimbangkan. Karena kerusakan moral itu. Kenapa? Ya Alkitab katakan, tanpa ada perlindungan, tanpa ada pengayoman kebenaran, tanpa ada pembapaan. Karena ia merasa hebat. Bapak tidak dianggap, pemimpin tidak dianggap, kebenaran tidak dianggap. Lepas dari kata bapak, lepas dari kata pemimpin, kebenaran tidak pernah lagi dianggap. Orang yang sudah tidak lagi menghargai kebenaran, maka kebenaran itu tidak menjadi kekuatan untuk melindungi dia di dalam kehidupan. Akibatnya mentalnya rusak. Karena apa? Karena mental yang benar, oleh karena kebenaran memulihkan. Karena kebenaran memulihkan mental yang benar, maka moralnya akan naik kembali, statusnya sebagai anak. Kalau orang moralnya naik kembali, maka kesulitan sosial tidak akan pernah terjadi. Justru dia menjadi kesaksian bagi kehidupan, sebab karena dia adalah anak-anak Allah. Paham Bapak Ibu? Ngeri enggak? Waktu Tuhan bukakan ini, saya sampaikan identitas kita jangan sampai hilang. Sangat ngeri. Kronologisnya, buat anak itu sadar karena ini. Kronologisnya, buat anak itu sadar. Dianggap ini sampah. Lalu apa yang terjadi? Dan dia sekarang masuk ke wilayah apa? Kairos ya, buka. Sadar akan dirinya. Begitu dia sadar akan dirinya, pikiran terbuka Bapak Ibu. Pagi tadi waktu saya lagi berdoa, saya cukup awal pagi tadi bangun. Jam 2:30 saya sudah terbangun. Saya terus tanya Tuhan, ini hari awal minggu pertama. Saya punya tugas dari Tuhan sudah sekian puluh tahun. Dari tahun 2020 harus mendoakan jemaat-Mu Tuhan. Saya tidak maulah Tuhan kalau Tuhan tidak bukakan sesuatu yang penting buat saya. Sampaikan kepada. Tiba-tiba saya teringat oleh seorang sahabat saya berkata, mengapa B? Kok kalau kita lagi pergi misi, orang gampang terima impartasi dari Tuhan.
Kok kalau kita orang-orang sendiri agak sulit ya. Bahasa itu saya jadikan modal buat saya tanya Tuhan. Bapak, kenapa Bapak? Apa saya salah ngomong Bapak? Kenapa di sana? Jawaban sederhana. Karena pikirannya terbuka, hatinya gampang dijawab. Pikiran kita yang seringkali yang menentukan. Kalau kita ke tempat-tempat tertentu, waktu kita bicara, langsung pikiran terbuka, Allah melawat dia. Coba kalau kita sebagai bos di kantor, kalau kita ngomong pikiran gak terbuka, percuma dia gak bisa kerja. Jadi ini penting sekali. Saya berdoa Tuhan, saya mau Tuhan, supaya jemaatmu terbuka pikirannya. Terus saya tanya, buat apa Tuhan terbuka? Tuhan katakan, bukankah aku maha hadir? Jadi gak perlu teriak-teriak. Orang karismatik gak perlu teriak-teriak Tuhan minta dia hadir. Karena dia maha hadir. Tapi kalau Tuhan maha hadir, mana Tuhan kemuliaannya? Keterbukaan pikiran membuka hadirat Allah. Maka kemuliaan aku akan masuk. Wah, itu saya tangkap. Dan tiba-tiba saat pagi tadi itu, saya merasakan ada sesuatu yang begitu kuat sekali masuk ke hati saya. Bapak Ibu, hamba Tuhan loh saya. Sekian lama ini pun masih buat saya baru dapat pagi tadi. Kunci membuka hadirat adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita pasif, masih buka enggak ya nasi kuning ya? Hujan. Kalau ini terus Bapak Ibu, hati kita gelap. Bukan Tuhan itu tidak bisa masuk. Kita tidak membuka pintu buat dia masuk Bapak Ibu. Lalu apa kita lakukan? Hanya ritual keagamaan penuh dengan kedengkian. Seperti Marta. Dia melayani dengan apa? Kemampuan egonya. Sehingga saat waktu dia melakukan ada kesulitan, dia marah sama saudaranya. Bukankah ini terjadi di tengah kehidupan kita? Karena kita menggunakan cara berpikir kita yang rusak itu. Kita pengen buat sesuatu yang lebih menonjol daripada orang lain. Ketika kita buat, kita pengen kita dihargai. Kalau kita tidak dihargai, kita mulai hati gelap. Karena gak terbuka, cahaya Allah gak masuk. Saya paling suka gunakan peribahasa Teochew itulah. Kalau hati gelap, istilah orang Teochew itu ya, mau kui chang sim sim am, cik ni sui kau si, me kai ki. Kalau jod saya pergi kok jod tahu. Kan betul kan? Kan hati gelap, sial setengah mati, kerja apa aja susah, baru kelihatannya mau berhasil, gagal lagi. Hatinya gelap, kenapa? Karena pikirannya rusak. Kalau pikiran terbuka oleh firman, hatinya dilembutkan, rendah hati Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Langsung dia berkata, balik kepada Bapak. Dia mengaku dosanya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Jadi sorga dengan gereja ada hubungan loh. Sorga dengan keluarga ada hubungan loh. Kalau orang dulu bilang apa? Sorga di bawah telapak kaki, engkongnya kan, opanya ya. Sorga di bawah telapak kaki opanya. ya, begitu kan? Oh ibu-ibu bela diri betul ya. Artinya apa?
Artinya hubungan antara sorga dengan kehidupan ini adalah sesuatu yang nyata. Kenapa? Karena Bapak mengajarkan, kalau kamu mau berdoa, Bapak dikuduskan namamu, datang kerajaanmu. Apa artinya? Pikiranmu telah dibersihkan, telah dikendalikan oleh kebenaran. Maka jadilah di bumi seperti di surga. Hati kamu itu adalah hati menciptakan suasana surga. Kalau pikiran terbuka oleh kebenaran, hati penuh dengan hadirat, itu sorga. Sorga, jangan kamu bayangkan sorga itu nanti naik mati masuk sorga. Ya, tetapi sebetulnya kita katakan sorga ada di bumi kalau hatimu benar-benar dipulihkan. Ada rendah hati. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah yang telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dia, mencium dia. Bapa di sorga itu merindukan ada anak-anak yang punya hati Bapa. Terjadi resonansi. Saya ingat tahun 2001 kalau tidak salah ya. Di Jawa saya dapat sesi konferensi gereja sel. Waktu itu saya diminta bawa satu sesi, saya nggak ngerti ya. Sesinya ada peran Roh Kudus di gereja. Tapi waktu itu saya dibawa Tuhan untuk cerita tentang Bapak. Bapak di sorga melihat anaknya. Ini hamba-hamba Tuhan Bapak ya, bukan jemaat Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan ya. Ya kurang lebih 1000-an orang dalam konferensi. Saya cuma berkata bahwa Bapak hadir. Kalau kita sudah merasa capek dalam hidup ini, pelayanan udah capek, hari ini kembali bersama Bapak. Saya juga waktu itu dalam kondisi udah letih lesu juga. Saya ajak hamba-hamba Tuhan, mari kita panggil Bapak. Dan mereka mulai panggil, Bapak. Kayak lagu tadi, Bapak di surga. Tiba-tiba itu mereka, pendeta itu dilawat. Mereka mulai teriak, nangis, guring-guringan di situ. Saya kaget. Lah kalau jemaat Tuhan is oke lah. Ini para pendeta. Saya tanya Tuhan kenapa? Bukan karena siapa kamu. Firmanku membuka pikiran mereka. Dan aku masuk. Jadi tugas saya cuma hanya membuka pikiran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami pemulihan, bukan kemampuan saya berbicara. Tapi firman itu membuka pikiran. Jadi kata kunci, mari buka pikiran. Hati berbalik kepada Bapak. Bilang, Bapak aku telah bersalah. Kata anak itu kepada, Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak. Bahkan dikatakan jadikan aku apa? Seorang upahan. Aku tutup dengan kesimpulan menjadi catatan buat kita semua. Buka yang terakhir. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pengurapan keilahian oleh kasih karunia pertama mengembalikan apa? Status anak. Kamu dikasihkan jubah sebagai anak. Itu pengurapan. Jadi Bapak Ibu, saya ini hamba Tuhan. Tuhan katakan hamba-hambanya bawa pakaian yang bagus. Kenakan. Ketika Bapak Ibu memiliki pemahaman bahwa kita mempunyai sebuah ikatan, maka keterbukaan pikiran Bapak Ibu menghadirkan urapan, mengembalikan status Bapak Ibu sebagai anak. Bukan anak saya tapi anak Bapak di surga. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? Kalau saya katakan Bapak di surga, kita kadang blank. Coba kalau saya katakan tiba-tiba Bapak Ibu ini sadar bahwa dikembalikan menjadi anaknya Pak Prabowo gimana? Karena perumpamaan juga kurang keren lah. Betul gak?
Tapi sesuatu yang benar, siapa Bapak kita? Itu ada sesuatu berbeda Bapak Ibu. Kita bukan hanya punya status sebagai anak Bapak Ibu. Tapi dikatakan bahwa kita terima otoritas pewarisan. Anak itu punya otoritas pewarisan. Luar biasa enggak? Maaf ya. Namanya siapa? Hah? Ruth. Bapaknya Lim Xiaolong. Ini contoh aja lah ya. Ya marah lu ya. Lim Xiaolong. Anak-anak dapat warisan enggak? PCA punya lo. Tapi kamu udah bukan ya. Itu otomatis. Ya Pak ya. Ini contoh-contoh aja. Ya Bapak ya apa yang tidak ada. Liurnya burung nih. Bapak punya kan. Itu aja harganya jutaan loh 1 kilo loh. Nggak tahu sekarang. Betul nggak? Liur kamu belum tentu ada harga segitu. Ya kan? Tai musang harganya jutaan loh. Kalau tai kita itu jadi pupuk. Tai musang kan kopi luwak kan? Betul nggak? Kopi luwak itu ada di hutan. Apa kopi luwak? Kopi itu ada di hutan. Dimakan luwak, dijual ke Australia, harga 16 juta. Coba kasih tahu samping kiri kananmu, lu lebih dari berapa? Lebih dari tai luwak. Tai luwak aja harga belasan juta, atau benar nggak? Kita anak Allah, Bapak Ibu. Iyalah, maaf ya saya gunakan contoh agak mengerikan. Ya kita kan lebih dari tai musang. Anak Allah, atau benar nggak? Dan yang terakhir menerima kuasa. Nah ini penting ini Bapak Ibu. Tahun 2026 menurut hamba Tuhan itu kita harus manifestasikan kuasa. Sebab kita berkata kerajaan Allah bukan terdiri perkataan tetapi kuasa. Jadi Bapak Ibu hari ini Anda kalau diurapi lepas tempat ini jangan lagi tiring aling. Pergunakan kuasa itu. Apa yang menghambat pekerjaan kamu perkatakan. Kalau ada yang sakit bilang sakit pergi. Yang lemah katakan lemah pergi. Miskin keluar. Segala yang tertutup buka dalam nama Yesus. Anda punya kuasa. Ada yang bertanya, Pastor gimana kalau aku tengking gak terjadi? Emangnya gue pikirin? Gak usah dipikirin. Pokoknya ngomong aja. Ya. Sekerasnya batu kalau diteteskan air lama-lama juga tembus kok. Kalau hari ini kamu lakukan belum berhasil, belum tentu besok. Kalau besok belum tentu lusa. Terus lakukan. Selama dunia belum kiamat, lakukan terus. Dan itu baru anak Tuhan. Baru 2 kali ada urapan. Bapak di surga bisa sedih loh lihat anak-anak seperti itu. Ya. Jadi saya pikir khotbah saya sampai di sini, saya akan memberikan pelayanan buat Bapak Ibu. Jadi itu sangat penting. Jadi saya rangkumkan kembali. Kesadaran atas kehidupan kita itu merupakan kunci menarik urapan. Sadar bahwa hidup kita itu karena anugerah. Yang kedua, anugerah buat kita menjadi anak Allah. Bukan anugerah buat kita jauh dari Allah. Yang ketiga, jauh dari Allah berarti kita beresiko kehilangan kekuatan, kehilangan perlindungan. Ketika kita kehilangan perlindungan, maka potensi kita kerusakan mental dan kemerosotan moral dan kesulitan sosial. Kalau itu terjadi, mari sadar. Kita kembali pada Bapa. Kita akui Tuhan. Aku udah bosan dengan hidup ini. Aku udah bosan dengan keakuanku. Aku mau kembali kepada kamu. Jadikan aku hamba-Mu kata kitab. Sebagai anak, dia merendahkan diri hadapan Tuhan. Tapi sebagai Bapak mengembalikan status sebagai anak. Diurapi dia. Otoritas pewarisan. Dia berikan kuasa melakukan perkara-perkara supranatural. 2026 saya akan terus mendorong jemaat Tuhan. Baik di sini maupun di beberapa tempat menjadi target misi saya. Kuasa Tuhan akan membangkitkan mereka melakukan. Kalau pelayan Tuhan, dia doakan orang.
Doakan semua, jangan bergantung pada pendeta. Pendeta bukanlah satu-satunya, tapi Tuhanlah satu-satunya. Lakukan semua. Yang terpenting jangan jauh dari persekutuan. Bangun kembali rumah Tuhan, yaitu rumah roti. Ya, kalau kita bangun kembali rumah roti, kita punya kesatuan DNA. Maka Bapak Ibu, apa yang sorga punya, itu pun akan kita lakukan di bumi ini. Apa yang Tuhan janjikan di sorga, akan kita terima di bumi ini. Karena Tuhan berjanji dan Dia juga menggenapinya. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan perjamuan kudus. Di atas Bukit Golgota, Golgota, sanalah aku melihat Yesus Tuhan disalibkan. Haleluya. Atas awan yang permai, sanalah suara terdengar, Yesus Tuhan dimuliakan. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Anak domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Di atas bukit Golgota, di sanalah aku melihat Yesus Tuhan disalibkan. Di atas awan yang bermai, di sana sanalah suara terdengar, Yesus Tuhan dimuliakan.
Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dipuji, disembah selama-lamanya. Yesus kan Tuhan, anak domba Allah, sujud Yesus kan Dirimu Tuhan. Yesus sujud menyembah. Bagimu Tuhan. Bersama saya kita melaksanakan perjamuan kudus. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kadiolamer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sewa, yaitu lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan persembahan awal sebagai persembahan kesadarannya dari semua apa yang telah ia terima dari Tuhan. Bapak Ibu, setiap tahun kita laksanakan urapan awal tahun dan kita terima perjamuan kudus. Dari mana awal perjamuan kudus? Dari ayat ini. Sebagaimana perjanjian Tuhan menerima pertukaran, Abraham menerima pertukaran. Dari situ dikatakan bahwa dia diberkati supaya dia bisa jadi berkat. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita mengangkat cawan dan roti, karena kita telah diberikan kemenangan oleh Tuhan mengalahkan dosa, pikiran yang gelap, pikiran yang serong, hati yang gelap. Supaya kita bisa kembali kepada Bapa, menerima pengurapan. Sehingga menjadikan Anda dan saya satu tubuh dan satu pikiran Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Angkat roti ini bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Buat tubuhmu yang engkau serahkan kepada kami sebagai pertukaran hidup. Sehingga kami hidup, bukan lagi kami yang hidup, Kristus yang hidup di dalam kami. Yang kami hidupi di dalam daging. Hidup kepada iman kepada Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Angkat cawan ini yang berisikan anggur. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat darahmu, yaitu darah penebusan, supaya kami dibebaskan dari dosa dan mempunyai hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Dari hati yang dalam Bapak Ibu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya la 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 la. Haleluya. Bapak terima kasih bahwa firman-Mu membuka pikiran kami. Kemuliaan-Mu hadir di tempat ini, mengubah hati kami, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu di dalam jalan kehidupan ini. Kuasa-Mu memperlengkapi kami melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami dibedakan. Hamba berdoa ya Tuhan, izinkan hamba-Mu sesuai firman-Mu mengoleskan minyak, menyalurkan, membuka hati mereka untuk menerima pengurapan dari sorga di awal tahun ini Tuhan. Dan mereka dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka dapat melakukan perkara-perkara besar memuliakan nama Tuhan. Tidak seorang pun dari tempat ini mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak pintu yang belum terbuka. Biarlah mereka diberikan kesanggupan membukanya. Ada begitu banyak hal yang belum dikerjakan. Biarlah mereka diberikan kesanggupan mengerjakannya. Dan mereka mempunyai kekuatan untuk mengalahkan si jahat yang mendatangkan sakit penyakit, kelemahan fisik, maupun juga kerusakan hubungan keluarga, rumah tangga. Semuanya dihancurkan oleh kuasa nama Yesus. Maka ada pemulihan kembali, terbangunnya rumah Tuhan, terbangunnya kembali Bethlehem. Di situ ada perjanjian, di situ ada kesehatian, di situ ada kehadiran Allah turut bekerja menjadi berkat. Mereka yang hadir di tempat ini akan menerima pengurapan ya Tuhan. Taruhkan Tuhan kuasa-Mu pada hamba-Mu untuk mengalirkannya kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, buat Anda yang mau diurapi, silakan maju ke depan sini. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Haleluya. Berbaris semua. Haleluya. Uria rabasya kalaya. Uria rabasya kalaya laba. Ya labasya kalaya. Uria rabasya kalaya. Ora bahalala ya lawasya kalaya laba. Uria rabasya kalaya laba. Tangan terangkat kepada Tuhan Bapak Ibu. Pastikan semua akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ketika aku tumpangkan tangan buat Bapak Ibu, satu hal yang sangat spesifik akan terjadi. Kepala kamu sepertinya ada suatu sentakan listrik. Saya merasakan api itu ada. Dan siap untuk menerimanya, untuk mengembalikan statusmu sebagai anak, dan menerima otoritas dengan kuasa yang baru, mengeksekusi perjanjian Tuhan. Haleluya.
Tenangkan jiwa, arahkan pikiranmu terus kepada Tuhan. Lihat Tuhan yang hadir, Dia sedang memeluk kamu. Dia berkata, anakku, yang kukasihi, aku mati buat kamu. Aku ingin hidup di dalam kamu. Aku telah menebus kamu. Aku menjadikan kamu hidup yang baru. Tidak seperti kemarin. Kemarin sudah berlalu. Ini hidup yang baru. Terus saya hati yang dalam berkata, Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Aku bahagia punya Bapa seperti Engkau. Dari hati yang dalam berkata, Bapa, terima kasih Bapa. Buat kasih-Mu. Biar Bapa memulihkan hatimu. Sudah semakin terbuka di sini. Terus dari hati Anda, Bapa, tidak seorang manusia yang bisa menolong saya, Bapa. Saya tidak mau berjalan sendiri, Bapa. Saya butuhkan kemuliaan-Mu untuk menerangi jalan hidup saya. Ada sekat-sekat yang masih menutup. Bapa, buka. Dia sedang membuka sekarang ini. Semua tangan terangkat. Haleluya. Haleluya. Yes, ya la 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 la. Oh, ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra. Oh, ra ba 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 ra. Haleluya. Ya la 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 la. Arahkan terus pikiranmu kepada Dia, tangan terangkat. Oh, ya la la ba syakara ya la la ba syakata kara ya la la ba. Haleluya. Yes, la 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 kembalikan status mereka sebagai anak.
kembalikan otoritas mereka. Sikaraya raraba sakata karaya raraba. Horaba sakata karaya raraba. Haleluya. Dan siap-siap semua, saya akan turun ke bawah untuk mengurapi kalian dengan minyak. Hadirat Allah sudah terbuka di tempat ini. Oria raba syakaraya raba. Jama, 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 jama. Oria raba syakata karaya raba. Haleluya, 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 haleluya. Oria raba syakara. Yang sudah didoakan langsung balik ya. Oria raba syakara ya raba. Jama, haleluya. Oria raba syakara ya raba syakara. Jama, 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 jama. Dalala basyakaraya rabasya kata karaya rabasya kata karaya. Oria rabasya kata karaya. Orabasya kata karaya. Jama. Haleluya, haleluya. Oria rabasya karaya rabasya karaya rabasya.
Haleluya. Oria la la bara 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 bara. Ya la 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 bara 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 bara. Yes, yes. 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 Lagi. Penuh. 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 Yeah. Jama. Haleluya. Ya la 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 bara 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 bara. Oh, bara 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 bara.